Oh ya, hal ini bukan satu dua kali saja, tapi sering. Tapi alhamdulillah kami tidak bicarakan ke orang, apalagi ke pusat. Kan memang seperti itulah, artinya kita sebagai dai harus siap banting, ya, siap di apa istilahnya, harus siap menerima resiko semuanya. Yang penting bagaimana dakwah artinya tegak di salah satu kampung tersebut, apalagi di tempat kami ini. Jadi kami terkadang apa seperti itu nih, artinya sama istri ya, artinya cerita ya beginilah kehidupan kita ada berdakwah. Kalau kami mengingat lagi orang soleh terdahulu, mungkin lebih besar lagi tantangan daripada kita ini. Jadi kami biasa bersabar dan seperti itu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Sehingga Alhamdulillah pada pagi yang sangat berbahagia ini, di waktu Makassar saat ini sangat cerah, Masya Allah. Alhamdulillah, dan kita pun sangat berbahagia karena Allah Subhanahu wa taala terus mengistiqomahkan kita dalam setiap amanah yang kita emban pada hari ini. Kemudian salawat salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang meneruskan risalah yang dibawa oleh beliau. Para amil sekalian atau para pemirsa yang dimanapun berada, hari ini kita kembali kedatangan tamu spesial, insyaallah. Ini kita juluki dai di ujung negeri. Ya, mungkin kami sapa dulu Ustadz Akram. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bagaimana kabar Ustadz? Alhamdulillah, alhamdulillah khair, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Ustadz, mungkin sedikit Ustadz. Bisa diputar kameranya Ustadz agar lebih bagus. Putar-putar gini. Masya Allah. Sudah, ini sangat bagus ini Ustadz. Ya. Iya, alhamdulillah. Bagaimana kabar Ustadz? Alhamdulillah khair, alhamdulillah. Alhamdulillah. Keluarga baik-baik juga Ustadz? Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini Ustadz, saya sangat tertarik dengan misi dakwah di ini di perbatasan Filipina ya Ustadz. Ya, boleh termasuk insyaallah karena di Sulawesi Ujung, Sulawesi Utara. Ini Ustadz bisa ceritakan nggak sedikit Ustadz terkait awal mula keberangkatan ke sana Ustadz? Oh iya, Masya Allah. Bismillah, alhamdulillah. Artinya awal mula kami ke tempat tugas di Kepulauan Sangihe, termasuk juga perbatasan Filipina. Kami itu dari alumni Tadrib, Tadrib Duat, Makassar. Iya. Kami selesai itu di 2013 dan habis selesai Tadrib Duat langsung di penempatan di Sulawesi Utara. Dan memang rata-rata di selesai Tadrib alumni kami itu rata-rata ditempatkan di Sulawesi Utara karena perintisan untuk DPD dan seterusnya. Kami masuk di Sulawesi Utara itu sekitar 2013, kalau tidak salah bulan 3. Dan kami kembali, Ramadan tahun baru-baru ini, kami kembali dari Kepulauan Sangihe. Nah, alhamdulillah, ya, dakwah yang kami jalani di sana, alhamdulillah, ya, mungkin tidak sama dengan dakwah-dakwah daerah lainnya, karena mungkin kami di sana minoritas. Ya. Muslim itu sekitar 15% di tempat kami. Seperti itu. Selama di sana Ustadz, ada sedikit kendala atau ada kesulitan-kesulitan Ustadz selama dakwah di sana Ustadz? Dakwah di sana memang ya alhamdulillah rintangannya juga mungkin setiap tempat berbeda-beda tantangannya. Iya. Dan kami tantangan di sana memang karena
jumlah Muslim di sana memang berkurang. Artinya kurang karena penduduk asli saja itu mungkin sekitar berapa persen saja. Iya, kebanyakan Muslim di sana adalah dari para perantau-perantau yang kerja di sana dan seterusnya, termasuk Muslim Gorontalo, Muslim Jawa dan seterusnya, rata-rata seperti itu. Jadi kalau kita mau lihat Muslim di sana yang penempatan asli sana memang mungkin 5-7% saja, walaupun ada. Jadi tantangannya memang berdakwah di sana adalah karena mungkin salah satunya adalah kurangnya itu Muslim di daerah sana. Kalau penolakan Ustadz, pernah tidak merasakan penolakan di sana Ustadz? Kalau penolakan memang kami pernah mendapatkan juga di salah satu masjid juga, ya. Bahkan di salah satu kepolisian juga sampai kami itu diinterogasi dan lain-lain karena sama mungkin kalau kita masuk di daerah orang dan belum dikenal, mungkin orang mengatakan ini orang dari mana ini, Muslim apa ini, apa anunya ini, alirannya ini dan seterusnya. Alhamdulillah dengan penjelasan apa yang kami sampaikan, alhamdulillah juga dia paham dan seterusnya. Sama juga tadi masjid yang menolak kami karena dakwah yang kami bawa, ya mungkin masih asing di telinga mereka di sana, jadi akhirnya mungkin dakwahnya ini, alirannya ini dan seterusnya. Dan alhamdulillah dengan penjelasan-penjelasan yang kami lakukan dengan pendekatan dengan tokoh-tokoh masyarakat di sana, alhamdulillah dakwah kami mulai berjalan sedikit demi sedikit dan mulai diterima oleh masyarakat Kepulauan Sangihe. Seperti itu. Sama. Kalau langkah strategi awal Ustaz untuk pendekatan dengan masyarakat di sana bagaimana Ustaz? Dengan penolakan itu tadi. Iya. Jadi ketika kami masih di Tadrib Duat, memang beberapa azad telah menyarankan kepada kami ketika antum berada di kampung orang untuk berdakwah, maka berdakwah dengan bijak, ya, berlemah lembut, dan terutama memperbanyak silaturahim dengan tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh pemerintahan dan seterusnya agar ada pegangan buat antum di sana. Nah, itulah yang kami lakukan. Ya. Mulai bergerak di pemerintahan, kantor-kantor dan seterusnya, supaya ketika kami mengalami sesuatu penolakan dan seterusnya, maka ada pegangan buat kami kepada mereka yang menolak kami seperti itu. Mulailah dari merintis dari TNI Angkatan Laut, ya, Angkatan Darat, Kementerian Agama dan seterusnya. Akhirnya berjalan waktu, ya dakwah sudah mulai berkembang dan sudah diterima oleh masyarakat sekitarnya. Mungkin ya 60% lah. Tidak bisa ditotalkan sepenuhnya untuk menerima, tapi ada saja seperti itu. Masya Allah. Berarti masih ada penolakan sampai sekarang Ustaz ya? Kalau penolakannya mungkin dari kalangan Muslim kita sendiri, ya mungkin karena berbeda pemahaman dan seterusnya, tapi kami tidak mengedepankan perbedaan. Saya cuma cari persamaan sehingga kami bisa bergaul dengan mereka, walaupun mereka tidak senang kepada kami, tapi alhamdulillah dengan dengan silaturahim dan bincang-bincang akhirnya mereka welcome juga kepada kami, walaupun mungkin beberapa orang tidak senang dengan dakwah kami seperti itu. Insya Allah. Kalau dai utusan dari ormas lain Ustaz atau dari lembaga lain ada tidak di sana Ustaz? Ada, termasuk Hidayatullah, ya. Hidayatullah itu memang sama dengan kami juga, seperti itu juga. Walaupun dia juga asli orang sana, tapi juga dia ditolak karena memang dakwah yang kami sampaikan asing di telinga mereka. Jadi seperti itu. Ya, Hidayatullah, Muhammadiyah dan seterusnya. Persis banyak SI Syariat Islam Syarikat Islam pernah salah, banyak juga ormas Jamaah Tabligh dan seterusnya. Berarti sering kerjasama dengan mereka Ustaz ya? Kalau ya ada beberapa orang atau beberapa ormas sering kami kerjasama, termasuk di bulan suci Ramadan, ya, berbagi kebagian di bulan suci Ramadan, berbagi iftar dan seterusnya, memang kami sering bekerja sama. Masya Allah.
Ini satu juga apa? Satu keunggulan juga karena bisa menyesuaikan Ustaz ya. Iya, Saya alhamdulillah. kalau dai itu agak susah menyesuaikan biasanya. Iya, iya, betul, betul. Iya. Berarti Ya. tapi tidak ada hal-hal yang tidak mengenakan Ustaz ya dengan lembaga-lembaga yang lain selama Ustaz ada di sana. Kalau lembaga di sana, alhamdulillah aman. Artinya saling ini, saling Merangkul Ustaz ya. iya, saling merangkul. Tidak ada Hmm. inilah, alhamdulillah. Kalau dari Wahda Islam sendiri Ustaz, kita sendiri atau ada juga dai yang lain yang diutus Ustaz? Eh, Waktu itu kami sendiri, karena kami juga sebagai ketua DPD juga di sana selama 10 tahun, kalau 2 periode kalau tidak salah. Iya. Jadi Wahda itu masih kita dan Hmm. masih merintis juga dengan apa mengajak orang di sana untuk jadi pengurus atau mengikuti tarbiyah dan mengikuti majelis taklim kami seperti itu. Berarti sudah banyak pengurusnya di sana Ustaz? Kalau pengurusnya alhamdulillah sudah terbentuk sebenarnya ikhwan dan akhwat. Insya Allah. Berarti meskipun sudah tanpa adanya Ustadz di sana, tapi dakwah tetap berjalan Ustadz ya? Ya alhamdulillah karena ada juga Ustadz sana Ustadz siapa yang namanya Suryadi kalau tidak salah yang gantikan kami di sana dan beliau yang melanjutkan lagi eh, Hmm, dakwah kami di sana insyaallah. Insya Allah. Ini Ustadz, ada pertanyaan yang menggelitik juga Ustadz. Pernah tidak menyeberang ke Filipina Ustadz? Nah, itu sebenarnya sudah berapa kali kami diajak oleh Angkatan Laut Hmm. tentang artinya menyeberang paling artinya sering diajak sebenarnya sama Angkatan Laut cuma apa ya mungkin ada juga beberapa kendala termasuk saya juga sebenarnya kalau melihat ombak itu masya Allah iya sebenarnya saya itu kalau naik kapal itu mabuk sebenarnya tapi begitu nih dakwah jadi biar mabuk di kapal tadi iya kalau untuk menyeberang ke Filipina sampai saat ini belum walaupun beberapa kali diajak sama Angkatan Laut tapi belum pernah menyeberang. Insya Allah. Tapi kalau orang Filipina yang menyeberang ke Indonesia ada tidak Ustadz? Karena kan Ada. dekat, ada Iya, ya? iya ada. Dia pakai pambut itu yang perahu ketinting itu, yang kiri kanan itu ada bambunya itu. Dia pakai Hmm. di situ karena sering ambil ikan apa dan seterusnya. Iya, ikan dan dia bawa ikan juga kemari. Begitu pertukarannya. Bahan-bahan ini kan. Iya banyak anunya pertukarannya saya lihat itu. Sering beroperasi. Oh, Insya Allah. Kalau Ustadz sendiri, selain aktif berdakwah, mungkin ada profesi-profesi yang lain dikerjakan di sana, Ustadz? Iya, iya. Selain berdakwah memang Masya Allah. Kalau kita mau ceritakan dari awal ini luar biasa perjalanan kami juga di sana. Mungkin bisa diceritakan, Ustadz? Kami itu waktu pertama datang di Kepulauan Sangihe, ya waktu kami berkeliling di pulau tersebut, masya Allah, begitu banyak apa di hal-hal yang mengejutkan. Iya, itu waktu kami datang, saya mengatakan, "Wih, masya Allah besarnya itu masjid di sana ya, karena muncul menaranya tuh, anunya kayak menara masjid. Jadi pas saya dekati, astagfirullah, ternyata gereja. Iya. Di sana itu setiap mungkin 50 meter, 100 meter gereja lagi, sedikit-sedikit gereja lagi. Beda kita di sini di Makassar. Jadi sedikit masjid, masjid dan seterusnya. Iya. Hmm. Dan di sana memang saya melihat sesuatu yang sering kita tidak lihat mungkin di Makassar yang kayak binatang itu, akhirnya kita lihat di sana juga bagaimana cara menjualnya, bagaimana ini luar biasa. Jadi selama di sana banyak pengalaman, termasuk jual-jualan dan seterusnya untuk menghidupi keluarga dan Ya. anak ini. Jadi harus betul-betul mencari sampingan lah. Tidak bisa kita mengandalkan tanda kutip ya kafal dari pusat, tapi harus kita mengambil juga hal-hal dari kerjaan yang lain untuk menutupi semuanya. Hmm. Banyak yang kami lakukan di sana ya, mulai dari jualan kue dan seterusnya, masya Allah. Kalau kita biasa hitung itu kurang lebih 10 jenis ya yang sudah kami lakukan di sana untuk mencari itu tambahan rezeki buat keluarga kami. Insya Allah. Insya Allah. Berarti sudah banyak profesi yang dikerjakan ini, Ustadz ya? Ya, ya, 10, masya Masya Allah. Allah.
Iya, mulai dari itu. Banyak, sudah ada sekitar 10 kami hitung itu. Gonta-ganti tujuan, kiri kanan, seterusnya. Tapi begitu nih, tidak ada yang kelebihan berhasil. Sebenarnya berhasil, cuma dari yang lama. Yang kita tekun tidak lama. Karena begitu nih, kalau banyak teman-teman, Ustaz, saya mau pinjam dulu ini. Oh iya, silakan. Ustaz, saya mau bantu jualan ke ini. Silahkan. Ya, begitu, pas ditagih, pas jualannya habis, dia bilang, saya pakai dulu. Saya pakai uang. Masya Allah. Iya, Masya Allah. Berarti apa ya? Sebenarnya kita yang juga kekurangan, Ya, tapi yang menjadi catatan juga mereka sebagai mad'u kita atau calon orang yang akan kita dakwahi, ya mungkin dengan hal seperti itu mereka akan tersentuh, Ustaz ya. Masya insya Allah. Allah. Ya, makanya Banyak. luar biasa ini tantangan dai ini. Dituntut Bahkan itu, untuk ya bahkan itu legowo ada, terhadap semua hal. bahkan itu ada satu momen itu hari kami betul-betul kehabisan, ya. Orang bilang kehabisan peluru lah istilahnya. Iya. Dan waktu itu mepet juga karena kita butuh sesuatu untuk membeli sesuatu. Iya. Jadi saya bilang bagaimana caranya ini? Akhirnya begitu nih. Ada tetangga, kita ada di situ. Kita bicara, akhirnya ya dapat inilah pinjaman dan seterusnya, akhirnya bisa menutupi semua seperti itu. Alhamdulillah. Jadi suka dukanya, alhamdulillah selama 10 tahun di sana sudah banyak alhamdulillah pengalaman yang kami dapatkan, insya Allah. Oh. Tapi respon dari istri waktu itu bagaimana, Ustaz? Masya Mungkin Allah. istri pernah mengeluh, mungkin kenapa kita pilih jalan hidup yang begini? Ini kan susah atau bagaimana? Pernah tidak dari keluarga? Iya. Kalau alhamdulillah istri Ana, alhamdulillah Masya Allah sangat mendukung kami di sana. Karena juga beliau dari budaya juga, jadi pas selesai, jadi kami dinikahkan, akhirnya sama-sama berangkat, dan dia tahu persis bagaimana kehidupan ketika kita berdakwah di kampung orang dan seterusnya, pasti banyak tantangan lah, termasuk tantangan yang kita hadapi pada waktu itu. Jadi beliau juga bersabar. Jadi orang bilang apa yang kita dapatkan itu kan, iya. Artinya dia tidak menuntut lebih karena memang kapasitas kami cuma sampai di situ dan beliau paham, insya Allah ada saja jalan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Jadi beliau tetap bersabar dan alhamdulillah itulah gunanya juga ada istri yang paham dengan ilmu agama. Alhamdulillah. Insya Allah. Ini apa, Ustaz? Mudah-mudahan pertanyaanku ini tidak uh, pernah tidak merasa kekurangan sampai-sampai mungkin tidak makan siang atau makan malam waktu di sana, Ustaz? Masya Allah. Alhamdulillah, iya. Jadi pertanyaan sangat persis yang kami pernah dapatkan di sana. Ketika kami beli ikan waktu pertama ya, kami beli ikan itu karena itu hari ombak besar. Jadi kalau ombak di sana besar, berarti itu bahan-bahan seperti ikan dan lainnya itu praktis melonjak harganya. Ya. Karena kami itu beli ikan 20.000, cuma 5 ekor ikan. Jadi biasa kami itu makan 2 hari. Iya, artinya saling berbagi. Sekarang 1 ekor itu dibagi 2 dan seterusnya. Dan bahkan juga pada waktu itu kami pernah merasakan itu tidak makan ikan, cuma bawang goreng yang digoreng. Ya, baru dikasih kalau bilang itu pitching atau garam, kita oleskan di situ. Karena memang seperti itu. Iya, karena belum ada pekerjaan waktu itu tambahan dan mengharapkan kepala dari pusat, akhirnya kita juga maklumi pusat. Iya, terkadang datang di awal, terkadang datang di pertengahan, terkadang datang di akhir, dan terkadang juga tidak datang. Jadi harus memang seperti itu, menunggu. Iya. Jadi pertanyaan tak pernah kami rasakan di sana pada waktu itu, insya Allah. Keadaan seperti itu, dibagi-bagi.
Ini Ustaz. Ya, Insya Allah. Eh, ini tentunya luar biasa sekali, Ustaz. Eh, eh, ya, tentunya sangat jarang kami dapat, Ustaz. Ya. Dan bahkan kami sering dapati juga ya kondisi-kondisi dai yang ya. Kami sebenarnya jujur saja, Ustaz, Iya. bukan merasa apa ya, merasa kasihan dengan dai-dai yang kita utus, ya. Eh, Sebenarnya kami pribadi kasihan terhadap kami yang ada di pusat ini yang kurang maksimal dalam apa ya, memperhatikan dai-dai kita, ya, yang kita utus di daerah-daerah pelosok, ya. Apa nih Ustaz? Ya, Iya, iya. eh, tapi kondisi-kondisi seperti ini, Ustaz, jarang atau bagaimana, Ustaz? Atau sering dialami selama waktu di sana berjalan, Ustaz? Oh iya. Hal ini bukan satu dua kali saja, tapi sering. Tapi alhamdulillah kami tidak bicarakan ke orang, apalagi ke pusat. Kan memang seperti itulah, artinya kita sebagai dai harus siap banting, ya, siap di apa istilahnya, harus siap menerima resiko semuanya. Yang penting bagaimana dakwah artinya tegak di salah satu kampung tersebut, apalagi di tempat kami ini. Jadi kami terkadang apa seperti itu nih, artinya sama istri ya, artinya cerita ya beginilah kehidupan kita ada berdakwah. Kalau kami mengingat lagi orang soleh terdahulu, mungkin lebih besar lagi tantangan daripada kita ini. Jadi kami biasa bersabar dan seperti itu. Ya. Eh, saya jadi blank ini, Ustaz. Insya Allah. Tapi bagaimana tanggapan masyarakat yang ada di sana, Ustaz? Mungkin melihat kondisi Ustadz yang mungkin serba kekurangan, atau pernah tidak ditanyakan terkait kabarnya oleh orang-orang yang ada di sana, masyarakat setempat yang ada di sana, yang mungkin dia sudah menjadi simpatisan kita. Ya. Ya. Mungkin pertanyaan itu ke kami dari masyarakat di sana, mungkin ada juga yang bertanya bagaimana ke sini, siapa yang danai, siapa yang ini dan seterusnya. Tapi dia sekedar bertanya saja, tapi kami juga menjawab yang danai kami di sini adalah kantor kami dan seterusnya. Jadi mereka itu sebenarnya apa sih, kalau kami mengisi majelis taklim itu, alhamdulillah ada-ada saja ketika kami keluar dari majelis,
ada saja kantong hitam terkadang tergantung di motor kami, dan itulah masya Allah ya, ada juga rezeki yang kami dapatkan dari mengisi majelis taklim tersebut, walaupun kami tidak berharap seperti itu, tapi alhamdulillah hampir setiap kami seperti itu mengisi majelis taklim, ada saja kami dapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tapi selama dakwah di sana Ustadz, Ustadz punya kendaraan tidak? Ya, selama kami di sana alhamdulillah ada, karena waktu kami baru sampai di Kepulauan Sangihe itu kami sempat mengontrak kendaraan selama 3 bulan. Baru selesai 3 bulan itu kami ada kenalan, simpatisan juga dengan dakwah kami. Akhirnya beliau yang pinjamkan saya motor, ya, dipakai berdakwah kurang lebih 6 bulan kalau tidak salah. Sekitar 6 bulan itu kami ada dana sedikit, beliau juga yang tambah dana itu untuk beli motor. Akhirnya kami bisa membeli motor dakwah itu berkat bantuan beliau juga, alhamdulillah. Di sana berapa tahun Ustadz tadi Ustadz? 10 tahun. 10 tahun, insyaallah. Selama 10 tahun itu Ustadz, pernah tidak ini Ustadz mengalami masa-masa yang sangat sulit? Nah, tentunya bukan dari internal Ustadz, tapi di medan dakwanya. Iya. Kalau masa-masa sulit di medan dakwah mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita rasakan dahulu. Tapi kami di sana kalau masalah sulitnya itu mungkin karena medan perjalanannya saja, karena naik turun gunung, belok jurang lagi, naik turun gunung lagi, itu yang medannya, karena yang membuat kami juga tertantang karena memang jalannya jika kita menempuh ke suatu tempat, apalagi binaan kami juga hampir juga rata-rata juga di bagian kampung di pegunungan, jadi hampir juga kita 3 kali sepekan lah berjalan di gunung itu untuk mendatangi mereka untuk mengisi majelis ilmu seperti itu. Jadi kalau tantangan dari lain cukup, saya rasa tidak, insya Allah. Medannya itu yang membuat kami tertantang. Ya. Tapi ada jaringan tidak di sana Ustaz? Kalau jaringan alhamdulillah ada jaringan. Oh berarti biasa tidak. Kalau jaringan alhamdulillah ada aman Tapi kalau kecuali kalau ada cuaca buruk dan mungkin mati lampu juga berpengaruh juga ya buat kami jaringannya di sana. Berarti di sana dekat sekali dengan pantai Ustaz ya? Memang di sana kita dikelilingi dengan pantai Ustaz. Jadi waktu kami pertama datang itu Ustaz, kami kan merental motor. Jadi saya bilang sama ibu kos, ini motor boleh saya kasih masuk di rumah tak? Karena ini motor saya rental, nanti hilang nih motornya orang. Dia bilang nih, Ustaz, kalau di sini tidak ada yang bisa hilang. Simpan saja itu kuncinya, simpan saja itu kunci motor di motor itu. Biarkan di situ, tidak ada yang mau ambil. Dia mau pergi ke mana? Cuma 2 pelabuhan yang bisa dilewati. Dan memang aman di sana. Kalau pencurian di sana, alhamdulillah aman, insyaallah. Nah, dia mau lari kemana? Karena cuma pelabuhan. Karena kita dikelilingi laut, iya, dan gunung-gunung. Oh, berarti murni pulau Ustaz ya? Iya, murni pulau memang. Tidak ada jalan keluar selain di pelabuhan itu? Ya, selain pelabuhan itu. 2 pelabuhan. Tahun dengan apa? Yang tadi saya lupa lagi namanya. Kalau sekarang Ustaz, jumlah kader kita sekarang sudah menyentuh angka ratusan atau puluhan di sana Ustaz? Kalau alhamdulillah karena ada Ustaz Suryadi di sana, mudah-mudahan beliau bisa kembangkan lagi, dan saya berharap bisa merangkul lagi semua yang kami bina dan bisa menambah lagi binaan, insyaallah. Karena seperti itu tadi kami jelaskan, karena terkadang kita membina 2-3 orang pegawai, ketika dia dipindah tugaskan lagi ke tempat lain, berkurang lagi. Iya. Ada gantinya lagi, nah itu lagi kita bina, jadi artinya keluar masuk saja seperti itu. Iya.
karena memang rata-rata penduduk Muslim rata-rata pendatang, kurang penduduk aslinya, mungkin berapa persen saja. Jadi kami tak bina. Jadi kadar itu tidak bisa ditentukan karena memang dia keluar masuk seperti itu. Berarti sekitar 50% Ustaz ya, pendatang dan penduduk asli di sana. Boleh jadi, tapi ya sekitar itulah kalau kita surveikan kayaknya. Iya, kalau lebih mungkin tidak lebih jauh dari survei tersebut. Insyaallah. Tapi ini Ustaz, kalau selama 10 tahun itu Ustadz ada di sana, berarti Ustadz sudah sangat dekat dengan pemerintahan di sana, Ustadz ya? Iya, alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau untuk WIZ sendiri, Ustadz, ada tidak di sana? Apa itu? WIZ, Ustadz. Iya, WIZ ini kami biasa adakan penggalangan dana dan seterusnya ketika ada saudara-saudara kami tertimpa musibah. Misalnya itu hari kan ada longsor, banjir, makanya kami biasa bergerak ya dengan memasang spanduk WIZ pada waktu itu. Jadi, kami senantiasa berkoordinasi dengan WIZ agar bisa diberikan saudara-saudara kami lewat WIZ Kepulauan Sangihe seperti itu. Dan terutama alhamdulillah beberapa tahun ini kami terus ya dibantu WIZ ketika Ramadan ya iftar, bagi iftar Ramadan. Alhamdulillah WIZ selalu datang untuk memberikan kebahagiaan kepada saudara-saudara kami di pulau-pulau terpencil. Alhamdulillah. Oh iya. Untuk pengurus resminya tidak ada, Ustaz ya? Paling kalau pengurus ya belum ada karena memang belum belum ada memang. Tapi mudah-mudahan yang pengganti kami ini sudah bisa bergerak lebih untuk memberikan apa istilahnya program untuk membangun WIZ. Insyaallah. Ini sebenarnya masih banyak yang ingin saya korek-korek ini, Ustaz. Nah, tapi saya lebih tertarik sebenarnya terkait internal kondisi Ustaz selama ada di sana. Ya. Iya. Berarti selama di sana, Ustaz, apa profesi utama tuh, Ustaz, selain dai? Kan tadi ada sampai 10 profesi yang Ustadz jalankan. Ya. Mungkin pernah tidak jadi nelayan. Iya. Sewaktu di sana. Iya. Sampingan itu sebagai seorang dai karena untuk menunjang keluarga kami, alhamdulillah. Pertama kami itu lakukan itu menjual kue. Jual kue apa namanya itu? Onde-onde kah? Iya. Sebenarnya saya pribadi tidak tahu kamu paru apa namanya itu kah? Tidak tahu apa namanya itu? Maparu kah? Paru kelapa tah? Oh, paru kelapa, iya Ustaz. Tidak tahu juga apa itu namanya kalau dipisahkan itu capung apanya? Kulit luarnya, capung apa? Capena apa kan ada bahasa begitu. Oh iya, paham Ustaz. Saya tidak tahu. Tapi karena keadaan yang menuntut, akhirnya saya kerjakan dan itu kelapa tidak bisa utuh, kasihan. Suatu bulat begini. Dia harus terbongkar-bongkar karena saya kan tidak tahu itu mengupas itu. Maparu juga seperti itu, tapi karena kondisi akhirnya kita bisa belajar. Itu yang pertama kami lakukan, menjual kue. Ya. Terkadang itu kasihan kue yang kami titip itu ke orang, kadang habis, terkadang juga tidak habis. Bahkan terkadang juga tidak laku. Saya bilang, ya Allah, bagaimana? Ya, biasa cerita dengan istri. Kalau begini bagaimana, lanjut tidak atau bagaimana. Nabi Amin itu istri juga, lanjut mereka insya Allah ada terus lanjut lagi. Akhirnya beberapa hari kita titip jualan tidak laku, jadi kami hentikan dulu dan mencari lagi sesuatu yang lain lagi yang bisa kami sebagai pensampingan untuk mendapatkan itu tadi sesuap makanan untuk keluarga kami. Jadi kami banting lagi, ya. Kami jual lagi kayak jersey itu, kayak baju bola itu, ya, karena banyak teman-teman dan anak muda yang bisa kami dekati lewat jalur bola itu. Ini kami jual lagi baju bola. Seperti tadi yang kami katakan, iya,
Ustaz, saya pinjam dulu ini di nanti 1 pekan saya bayar ki. Ya silahkan, yang penting dibayar ki. Tapi sampai sekarang alhamdulillah dia nggak bayar ki. Jadi dia nggak bayar ki. Nah, bilang serius itu. Nah begitu memang Haji. Kalau terlalu apa di welcome ke sama orang terlalu apa istilahnya itu di Terlalu baik. terlalu berbagi ke sama orang begitu makanya dapat terlalu kenapa bodoh-bodoh ki kenapa yang begitu insyaallah enggak gitu. Nah bayar nanti itu sampai sekarang enggak laku lagi. Kita banting lagi jual parfum yang 10.000 itu Ustaz, yang 1 botol itu. Ya, kita beli lagi parfum itu. Iya. Ada juga jamaah bilang, Ustaz, mari Ustaz satu pak itu saya jualkan ki supaya cepat laku. Ya, tapi paling satu pak jualkan lagi. Setelah terjual, bagaimana Pak? Habis mi jual minyaknya. Habis mi, terus uangnya mana? Nah pakai dulu seriku, masya Allah. Jadi kita jual di banting lagi, jual jilbab lagi. Dan seterusnya sampai sekarang banyak di pinjaman tapi tidak bisa mengembalikan karena begitu nih. Membeli tapi tidak membayar Ustaz ya. Tidak membayar ki. Ada juga itu kasihan. Saya juga merasa sedih itu karena itu uang itu hari tidak simpan sama istri. Ada orang datang di rumah. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam. Kenapa ki? Wah, Ustaz, minta tolong ke bantuan tak. Kenapa ki? Butuh ke ini, masya Allah. Nah itu uang kasihan, uang disimpan itu. Saya bilang butuh kasihan. Insyaallah 1 pekan saya bayar ki. Dibayar ki karena itu mami itu pasukanku itu ini seterusnya. Dipikir pinjamnya ternyata keesokan harinya di mana itu orang? Sudah pergi Ustaz. Pindah kampung karena masya Allah. Jadi seperti itu. Banyak sekali ya seperti itu kan. Akhirnya terakhir kami jual kayak somai itu bakso somai. Iya. Tak jual itu bakso somai sekitar 2 bulan juga karena ada juga yang menghalangi juga jualan kami sehingga tidak bisa berjualan di tempat itu dan seterusnya. Jadi kami juga begitu berhenti daripada tidak enak kalau berjualan baru begitu. Akhirnya seperti itu Ustaz. Berjalan waktu putar-putar terus ya, untuk membiayai keluarga kami. Seperti itu Ustaz. Jadi banyak ya banyak pengalamannya. Tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Tapi ini Ustaz, kita punya satu keuntungan Ustaz yang jarang orang punya Ustaz. Ya, kita punya istri yang kuat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga saya juga dapat istri yang kuat ini Ustaz. Insyaallah. Iya. Saya tidak tahu bagaimana perasaan istri waktu itu dengan begitu banyaknya cobaan dan tantangan. Tapi saya yakin karena kata-kata Ustaz tadi istri selalu mendukung dalam kondisi dan keadaan apapun. Nah, dan itu yang menjadi satu keunggulan Ustaz. Ya. Alhamdulillah. Ya, insyaallah. Doakan Ustaz. Insyaallah. Lalu bagaimana Ustaz ketika Ustaz meninggalkan daerah dakwah waktu itu? Bagaimana respon dari masyarakat? Iya, alhamdulillah respon masyarakat itu sangat sedih dan kehilangan karena memang artinya sudah berbaru dengan mereka, akhirnya sudah kayak keluarga nih. Bahkan ada jamaah kami di sana sebagai bapak angkat juga, beliau mengatakan, Ustaz, tidak usah kembali ke Makassar. Nanti kami bikinkan rumah di sini, walaupun rumah-rumah kecil saja. Ustaz bisa tinggal di sini. Ada di tanah di sana kosong dan seterusnya. Saya mengatakan mungkin saya harus balik juga karena karena mungkin ada masanya juga saya diganti dan seterusnya. Jadi jemaah ketika saya mengatakan seperti itu dan mendengar kalau saya ingin kembali ke Makassar, maka jemaah itu berbondong-bondong untuk memberikan arahan jangan pulang dan seterusnya. Tapi begitulah ya, akhirnya dia merelakan dan dia bikin acara untuk perpisahan dengan kami. Disitulah kami berbicara dan seterusnya. Sangat berat mereka untuk kehilangan kami. Alhamdulillah. Jadi
sampai saat itu kami sekarang ya kami masih sering komunikasi lewat telepon walaupun jauh, sering komunikasi dengan beliau. Kalau dari Ustaz sendiri bagaimana, Ustaz? Iya, kalau saya juga sebenarnya berat untuk meninggalkan karena memang sudah berbaur dengan mereka. Cuma saya melihat kondisi juga mertua kasihan sakit-sakit juga, tambah juga orang tua sakit-sakit juga. Jadi inilah salah satu pertimbangan kami untuk meninggalkan Kepulauan Sangihe dengan pertimbangan yang tadi itu, karena mertua juga sudah sakit, bapak juga sudah sakit dan seterusnya. Akhirnya kami bermusyawarah dengan istri dan insya Allah mungkin ini yang tepatnya pada saat ini kami meninggalkan Sangihe seperti itu. Insya Allah. Ini sebenarnya tidak terasa 10 tahun Ustaz ya berada di sana dan harus meninggalkan orang-orang yang selama ini menjadi target dakwah kita. Tentunya mereka sangat kehilangan ya, apalagi Ustadz ya yang selalu membimbing mereka ya, membimbing dalam kebaikan. Insya Allah. Waktu itu Ustadz, apa motif kepindahan tak ya, kepulangan tak waktu itu? Maksudnya kepulangan di sini atau gimana? Motif kepulangan tak tuh Ustadz dari sana ke sini, ke kampung. Berakhir masa dakwah atau memang ingin pulang sendiri, Ustaz? Iya, kami memang sudah musyawarah dengan istri. Sebenarnya waktu 8 tahun itu kami sudah mau pulang sebenarnya. Cuma saya tahan sang istri, kalau bisa cukupkan saja 2 periode saja 10 tahun supaya kita bisa meninggalkan ini. Insya Allah mudah-mudahan ada teman-teman yang bisa melanjutkan lagi. Jadi sebenarnya itu sudah berapa kali kami melapor ke pusat ganti, dan memang alhamdulillah memang masalahnya sudah selesai juga karena pasti juga momennya 10 tahun dan pas juga 2002 selesai. Jadi pasti bertukar walaupun kami duluan balik sebelum dai pengganti kami datang. Jadi waktu Ramadan tahun ini kami sempat ke Sangihe dan bertemu dai tersebut dan memberikan semangat pada beliau untuk melanjutkan perjuangan kami di sana. Seperti itu. Jadi pasti tahunnya dan pasti juga selesai tadi buat. Jadi pasti ada yang ganti seperti itu. Insya Allah. Ya, ini terakhir Ustadz. Ya. Ini kita sudah tidak terasa, sudah mau 1 jam Ustadz. Iya, karena ini nama programnya 1 jam lebih dekat, jadi kita memang terbatas waktunya 1 jam Ustadz. Ya. Insya Allah. Ya, ini pertanyaan terakhir kami Ustadz. Ada tidak selama Ustadz di sana, ada tidak anggapan bahwa Ustadz ini sebagai pengganggu di sana oleh masyarakat? Kalau di sana alhamdulillah Ustadz sampai dengan kami 10 tahun di sana, sampai dengan kami alhamdulillah belum tidak ada seperti itu. Dan paling banyak kami dengar dari telinga kami, dari entah saja dari teman, dari tetangga dan seterusnya, dia sangat senang. Dia sangat senang dengan kehadiran kami, mengajar mereka mengaji dan seterusnya. Soalnya di sana saudara kita sudah pintar mengajar Al-Quran besar, cuma tajwidnya belum sempurna. Makanya pernah kami itu menangani majelis, ya, kami turunkan semua ke Dirosa. Kami turunkan semua ke Dirosa, dan akhirnya sampai di Dirosa dan beliau sudah bacanya sudah bagus dan mulai juga menghafal Al-Quran sedikit demi sedikit. Alhamdulillah. Jadi kalau yang kami dengar sebagai pengganggu, alhamdulillah tidak ada justru. Ya, bahkan mereka senang dengan kehadiran kami di sana. Wallahu a'lam. Kalau nggak tahu kalau dari lain, tapi kalau kami alhamdulillah mereka senang
dengan kehadiran kami di sana, karena bisa mengajarkan mereka Al-Quran dan ajaran-ajaran lain sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu, insyaallah. Kalau ini sangat luar biasa pengalaman tadi sana Ustaz selama 10 tahun, dan ini ikut mengingatkan kembali agar tetap semangat ya, bahwa ada orang-orang yang di luar sana yang Masya Allah sangat luar biasa perjuangannya, dai-dai kita yang memang bukan saja kita harus mengutusnya ya, tapi kita harus memperhatikan bagaimana kondisinya ya. Kita mungkin di pusat ini hanya bisa memberikan misi dakwah tanpa apa ya, ada jaminan. Nah, tapi ya begitulah Ustaz, ya kondisi kita. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa menjadi lebih baik lagi, dan kondisi-kondisi yang seperti yang Ustaz rasakan tidak dirasakan lagi oleh dai-dai yang lain. Ya. Terakhir Ustaz, ini paling terakhir sekali Ustaz. Tidak ada pertanyaan ke setelah ini Ustaz. Ya, mungkin ada nasihat Ustaz untuk dai-dai kita, ya dai-dai muda kita yang baru saja diutus, ya agar mereka tetap semangat dalam menjalankan amanah dakwanya. Ya, insyaallah kami berpesan kepada dai-dai yang diutus di berbagai daerah. Kami berharap ya teruslah berdakwah, teruslah menyampaikan kebaikan, dan teruslah meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala, yakinlah ya, ketika kita menolong agama Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah tidak akan melihat kita, akan menolong kita, dan seterusnya. Dan memang setiap daerah mempunyai tantangan berbeda-beda, dan kami berharap anggaplah tantangan itu, kerikil-kerikil dakwah itu adalah untuk membangkitkan semangat kita dalam dakwah. Karena perjuangan dakwah kalau tidak ada tantangannya bukan dakwah namanya. Harus sabar dan harus tetap tegar untuk menyampaikan agama kepada orang-orang. Karena masih banyak orang-orang yang ingin belajar namun belum tersentuh dengan orang-orang yang bisa menyentuh mereka dengan lisan agama ini. Jadi sekali lagi tetap semangat dan terus berjuang ya, karena yakinlah Allah Subhanahu wa taala akan membantu kita untuk menegakkan agama ini. Insyaallah seperti itu, insyaallah. Tetap semangat. Ya, kami ucapkan syukran jazakallahu khair Ustaz, barakallahu fikum. Semoga apa yang Ustaz kerjakan selama ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surganya. Tentu itu semua jadi harapan kita ya. Tidak ada balasan yang terbaik melainkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan kita dimasukkannya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Para amil sekalian dan pemirsa yang ada dimanapun, kami ucapkan jazakallahu khair, barakallahu fikum atas perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memudahkan segala urusan kita, dan jangan lupa ya, kami selalu mengempanyekan kepada seluruh masyarakat secara luas, kita di Wahda Inspirasi Zakat ya, memiliki dai-dai yang sangat luar biasa. Mereka bertarung di medan dakwah dengan segala tantangannya. Kami berharap mari kita sama-sama meringankan seluruh beban para dai kita agar mereka bisa fokus dalam berdakwah ya, dan tidak memikirkan masalah keluarganya ya, masalah keluarganya tentunya dalam hal ini masalah perekonomian dan sebagainya. Ini yang menjadi harapan kita semua, agar saudara-saudara kita yang ada di seluruh pelosok negeri bisa merasakan kenikmatan dalam mengamalkan segala amalan yang dianjurkan dalam agama kita. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan pada hari ini Ustadz. Kami ucapkan sekali lagi barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memudahkan segala urusan kita. Insyaallah kita akan kembali mengundang salah satu inspirator kita ya, atau tamu yang tak kalah spesialnya pada hari ini insyaallah. Dan untuk itu kami berharap seluruh pemirsa agar tetap memantau sosial media kami agar kita dapat
mendapatkan informasi terkait seluruh program-program yang kita laksanakan di Wahda Inspirasi Zakat. Kami ucapkan barakallahu fikum. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.